Halo mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka, salam jumpa dalam sesi 3 tutorial online pengantar ilmu komunikasi. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai elemen-elemen, model, dan teori komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa komponen yang bisa digambarkan sebagai elemen-elemen komunikasi. Elemen komunikasi ini pada dasarnya meliputi pengirim pesan atau sumber, media atau saluran, penerima pesan, dan efek atau umpan balik. Tentu saja proses komunikasi tidak selalu sesederhana dan semulus itu. Elemen-elemen tambahan ini mempengaruhi cara informasi dikirimkan, diterima, dan ditafsirkan. Pertama, noise. Noise merupakan segala jenis gangguan yang mempengaruhi pesan yang dikirim, diterima, atau dipahami. Yang kedua, konteks. Bagaimana situasi atau lingkungan tempat komunikasi berlangsung. Yang ketiga, environment atau lingkungan fisik, sosial, atau budaya yang mempengaruhi komunikasi. Teori komunikasi yang dihasilkan hingga saat ini jumlahnya sangat banyak, karena komunikasi sendiri merupakan bidang yang sangat luas. Teori komunikasi sendiri bisa mengacu pada teori tunggal, namun juga bisa mengacu pada sejumlah ide atau gagasan yang terkait dengan proses komunikasi. Ada banyak teori yang mencoba memahami hakikat komunikasi secara luas dan bagaimana penerapannya pada individu atau masyarakat. Tetapi karena sifat topik yang kompleks, Robert Craig mengembangkan pengelompokan teori yang dikenal dengan 7 tradisi komunikasi. Setiap tradisi berfokus pada aspek atau area komunikasi yang berbeda, dan mengetahui masing-masing aspek akan membantu memberikan sudut pandang yang baru dan lebih luas. Tradisi sosio-psikologis, komunikasi diteorikan sebagai ekspresi, interaksi, dan pengaruh. Hubungan sebab akibat dari proses komunikasi dapat ditemukan melalui pengamatan yang cermat dan sistematis. Oleh karena itu, dalam arah sosio-psikologis, maka teori komunikasi menempatkan posisi manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga teori komunikasi yang ada juga melihat pengaruh personality, emosi, ekspresi, persepsi, kognisi, hingga interaksi sikap. Tradisi retoris. Komunikasi diteorikan sebagai seni bicara praktis. Tradisi ini menekankan komunikasi sebagai seni penyampaian pesan kepada publik atau dikenal dengan public speaking. Teori retoris membantu kita untuk memahami pengaruh berbicara dan menciptakan efektivitas keahlian berbicara kita kepada publik. Tradisi semiotik. Studi ini mengkaji bagaimana makna diciptakan, tidak hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan tanda, gambar, simbol, gerakan, bahkan suara. Sistem tanda bekerja sama untuk menciptakan makna dalam konteks. Ini berarti bahwa di mana dan kapan kita mengamati tanda akan mempengaruhi maknanya. Misalnya, isyarat jempol biasanya berarti oke, tetapi jika terlihat di pinggir jalan, itu berarti orang tersebut mencari tumpangan. Tradisi fenomenologi menempatkan persepsi dan interpretasi pengalaman subjektif orang sebagai hal yang utama. Bagi orang yang mengikuti tradisi ini, cerita individu dianggap lebih penting dari aksioma-aksioma komunikasi atau hipotesis penelitian. Jadi komunikasi sebagai pengalaman diri sendiri dan orang lain melalui dialog merupakan fokus utama tradisi ini. Pada tradisi sibernetik, komunikasi diteorikan sebagai proses pengelolaan informasi. Tradisi sibernetik fokus pada individu atau organisasi dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Komunikasi dalam tradisi ini selalu berorientasi pada tujuan dan memfokuskan pada bagaimana pesan dipertukarkan. Artinya teori ini memandang pengirim memiliki tujuan awal sebelum ia membuat pesan dan menggunakan saluran komunikasi tertentu untuk menyampaikan atau mengirimnya. Tradisi sosiokultural melihat komunikasi sebagai proses simbolik dalam reproduksi atau produksi tatanan sosial. Jadi, praktek sosial yang merupakan rutinitas kita sehari-hari dan cara kita memahami dan melihat dunia, semuanya tercipta karena interaksi. Tradisi kritis. Bahasa dan ideologi merupakan dua fokus utama dari tradisi kritis. Karena para cendekiawan percaya bahwa kelompok yang mengendalikan bahasa sebenarnya dapat menjadi dominan dalam masyarakat tertentu. Bagi para cendekiawan kritis, ideologi sangatlah penting, karena ideologi tertanam dan juga diproduksi melalui berbagai alat dan melalui berbagai bentuk media. Itulah sebabnya para cendekiawan kritis berfokus pada media itu sendiri sebagai bentuk komunikasi massa yang mentransmisikan ideologi kepada masyarakat luas. Para ahli teori komunikasi menciptakan model atau representasi sederhana dalam proses komunikasi yang memungkinkan kita memahami secara visual proses yang terkadang rumit. Meskipun ada banyak model komunikasi, di sini akan dibahas beberapa yang paling populer bagi akademisi Ilkom dan saya kelompokkan jadi 2 kelompok model untuk lebih memudahkan dalam memahami. Pertama, model komunikasi linier. Ini merupakan model komunikasi paling sederhana karena digambarkan terjadi secara satu arah. Pesan yang disampaikan melalui arus secara langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan.
Dalam model komunikasi linier, penerimaan pesan bersifat pasif sehingga tidak memberikan umpan balik atau feedback secara langsung. Model komunikasi pada jenis ini merujuk pada model komunikasi Laswell, model komunikasi Sennenweaver, dan model komunikasi Aristoteles. Kedua, model komunikasi interaksional. Model ini memandang komunikasi sebagai pertukaran dinamis antara dua pihak. Model interaksional memandang komunikasi sebagai interaksi di mana pesan diikuti oleh reaksi atau feedback, yang kemudian bisa juga diikuti oleh reaksi lainnya, dan seterusnya. Model ini menggambarkan pola komunikasi secara dua arah, seperti pola komunikasi yang banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa setiap individu dalam berkomunikasi juga bergantian bertukar pesan dan informasi sebagai source and receiver. Model komunikasi interaksi merujuk pada model komunikasi Osgood dan Wilber-Schrem. Demikian pembahasan mengenai elemen-elemen, model, dan teori komunikasi. Jangan lupa tetap aktif di forum diskusi, mengerjakan tugas 1 pada sesi 3 ini, dan mengisi presensi. Sampai jumpa lagi pada sesi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.